Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial kultural daerah oleh Lilik Nurhasanatin SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pati. Tujuan pembelajaran diantaranya peserta mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan untuk memperkuat karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. 1. Apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya memilih sedekah bumi, yaitu ketoprak. Latar belakang dari sedekah bumi adalah merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh mereka pada masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani, nelayan yang menggantungkan hidup keluarga dan sanak famili mereka dari mengais rezeki dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi. Asal-usul sedekah bumi. Asal-usul sedekah bumi yaitu dipercaya berawal dari penyebaran agama Islam di tanah Jawa dengan media wayang kulit oleh Sunan Kalijogo. Dalam pagelaran wayang kulit tersebut diselipkan makna atau pesan-pesan tentang materi keislaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nah, sedangkan ketoprak di sini suatu jenis kesenian berupa drama yang dimainkan oleh sekelompok pelakon di atas panggung dengan mengangkat tema yang beragam, di antaranya seperti perjuangan melawan penjajah, dongeng, legenda Jawa, hingga cerita kehidupan sehari-hari. Seni pertunjukan ketoprak mirip dengan wayang orang, hanya berbeda tokoh dan tema yang dimainkan. Kata ketoprak, bahasa Jawa ketoprak, adalah sejenis seni pentas yang berasal dari Jawa. Dalam sebuah pentasan ketoprak, sandiwara yang diselingi dengan lagu-lagu Jawa yang diiringi dengan gamelan disajikan yang juga diiringi lawakan. Mitos sedekah bumi. Di suatu daerah ada mitos jika tidak melaksanakan sedekah bumi akan terjadi bencana. Nah, mitos itu biasanya berkembang di antara masyarakat sekitar tetapi belum bisa dibuktikan kebenarannya. Meskipun sebagai masyarakat percaya dengan mitos tersebut, bukan berarti masyarakat mengingkari adanya takdir dari Tuhan, tetapi masyarakat hanya waspada terhadap kejadian kedepannya seperti apa. 2. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nilai-nilai luhur, di sini ada nilai religius seperti rasa syukur, nilai budaya seperti kerjasama, gotong royong, dan peduli. Sedangkan nilai kearifan lokal yaitu seperti kearifan tradisional. Bagaimana cara kita agar peserta didik tidak meniru tingkah laku yang kurang baik? Yang pertama di sini siswa diminta untuk fokus pada hal positifnya saja dan dibuang yang kurang baik. 2. Jika mengganggu proses belajar mengajar, maka harus berdiskusi dengan guru sekolah dan orang tua murid tentang langkah pencegahan yang bisa dilakukan. 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya di Kabupaten Pati adalah dengan menerapkan asas trikon. Asas trikon di sini ada
asas kontinuitas, asas konvergen, dan asas konsentris, di mana asas kontinuitas adalah pendidikan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Asas konvergen di sini adalah pengembangan pendidikan dari berbagai sumber sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu asas konsentris, menghargai keragaman. Pendidikan karakter dalam konteks sosial budaya yang bisa ditebalkan laku siswa, di antaranya yaitu religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Asas Trikon menjadi prinsip perubahan untuk mewujudkan transformasi pendidikan melalui berbagai macam perayaan atau tradisi atau kesenian yang ada di Kabupaten Pati. Di antaranya ada Lomban atau sedekah laut. Sedekah laut atau sungai diadakan di daerah Kecamatan Tayu dan Kecamatan Juwana yang dilakukan oleh warga sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang diberikan melalui hasil laut atau sungai dari Tuhan. Tradisi ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun setelah Lebaran. Tari Puri Sari, sejarah lahir dari gagasan Bupati Sunarji dari tahun 1991 sampai 1996. Yang selanjutnya ada tradisi Meron, tradisi yang telah mendapatkan sertifikasi dari Presiden RI sebagai budaya non-benda. Ini merupakan tradisi yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada bulan Maulud tanggal 13. Tradisi sedekah bumi yaitu ketoprak. Tujuan pendidikan dari konteks sosial budaya adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan di Kabupaten Pati. Profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Demikian tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial kultural daerah khususnya di Kabupaten Pati. Saya Lili Nurhasanatin SPD dengan fasilitator Dr. Muhammad Ridho Muttaqin MPDI dan beserta pengajar praktik Ardita Widyastuti SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.